Shalom jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan kita mengenal lebih lagi apa itu Pentakosta ketiga. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri, ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah.
tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi ini kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur, sebab Engkau baik, sungguh amat baik. Bapa, terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami, sehingga pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Bapa, kiranya Engkau memberkati tim PPW yang akan melayani kami pada pagi ini. Biar kiranya pengurapan-Mu penuh atas mereka, sehingga dapat membawa umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami
dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi ini kami mau berdoa bagi para pemimpin rohani kami. Kami mau berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, beserta dengan keempat wakilnya. Kiranya pengurapan-Mu penuh atas Pak Niko, sehingga gembala sidang kami boleh terus membawa kami umat-Mu, Jemaat GBI Gatot Subroto, semakin hari semakin berkenan kepadamu. Kami juga berdoa bagi karayon kami, Bapak Pendeta James Selo Pranoto, beserta dengan para wakilnya. Kiranya melalui hamba-Mu ini, Rayon 1A akan terus Tuhan perlengkapi dan persiapkan menjadi umat yang berintegritas di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi Bapak Gembala yang kami kasihi, Bapak Pendeta Roditus Mangunsaputro, beserta dengan Ibu Rosyanti Roditus. Kami bersyukur Bapa buat Gembala yang begitu baik. Kami bersyukur buat Gembala yang begitu mengasihi jemaat-Mu. Biar kiranya Engkau sendiri Tuhan yang melihat kesetiaannya. Bapa, biar kiranya perlindungan-Mu sempurna atas Bapak Gembala kami. Begitu juga dengan anak-anak dan cucu-cucu beserta dengan keluarga besarnya. Engkau berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Pendeta Antonius Widakdo, beserta dengan istri dan anak-anaknya. Bapa, dimanapun Engkau tempatkan hamba-Mu ini, biar kiranya Tuhan, setiap orang yang bertemu dengan hamba-Mu ini boleh menjadi berkat, boleh menerima dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati setiap pekerjaan yang dikerjakannya ya Bapa. Engkau memberkati juga keluarganya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kiranya Bapa, firman-Mu yang akan disampaikannya itu benar-benar adalah isi hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan ada kuasa yang menyertainya. Ketika firman Tuhan disampaikan, umat-Mu boleh dikuatkan. Ketika firman-Mu disampaikan, umat-Mu boleh berkemenangan dan mendapat jawaban atas setiap kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat HOT yang ada ya Bapa, dimanapun mereka berada, biar kiranya kasih Tuhan menyertai mereka. Bila ada yang sakit pada saat ini, biar kiranya kasih-Mu yang menjamah mereka dan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dengan Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin, para menteri, dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Biar kiranya roh takut akan Tuhan ada pada mereka, di dalam mereka menjalankan pemerintahan ini. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya Indonesia pasti dipulihkan di dalam nama Yesus. Inilah yang menjadi doa syafaat kami pada pagi hari ini ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hati
berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Haleluya. Tenanglah kiri hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita nyanyikan dari awal. Tenanglah kini, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita semua menjadi saksinya Tuhan Yesus, memberitakan Injil pada dunia ini. Betapa baiknya, betapa besarnya Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita nyanyikan janjimu. Janjimu, pengharapanku, firman-Mu, kekuatanku. Dalam-Mu Yesusku, sempurna karya-Mu, memberitakan kebaikan-Mu. Kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu, Yesuskan Tuhanku, penebusku. Serahkan haleluya. Biarlah kita menjadi saksi bagi Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Nya. Allah, mari kita nyanyikan dari awal. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu, pengharapanku, firman
Tuhanmu, kekuatanku. Dalam-Mu Yesus sempurna karya-Mu, mau beritakan kebaikan-Mu, kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu Yesus Kau, Tuhanku, penebusku. Lakukan perintah-Mu, jadikanku saksi-Mu, alat kerajaan-Mu, kebenaran-Mu. Haleluya. Biarlah kita semua diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus di era Pentakosta yang ketiga ini. Serahkan haleluya. Kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu Yesus Kau, Tuhanku, penebusku. Lakukan perintah-Mu, jadikanku saksi-Mu, alat kerajaan-Mu, kebenaran-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Dan karena ini adalah minggu yang pertama, kita juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Mari saudaraku yang terkasih, kita tutup mata kita. Mari siapkan hatimu lebih lagi. Jesus. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Dia, sebab Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang heran. Oh, terima kasih Yesus. Mari sembah Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Oh, narabashana, Tuhan Yesus, biarlah sampai akhir hidup kami ya Bapa, hati kami terus melekat kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, hanya kuasa-Mu yang bisa menguatkan setiap kami ya Bapa. Kasih-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan Yesus. Dan biarlah sampai akhir hidup kami Tuhan, kami boleh terus mengasihi-Mu sebagai Allah kami yang ajaib. Oh narabasya, narabaya, narabaya, narabas. Ikan narabasya, kami mau serahkan segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini ya Bapa. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur ya Bapa. Haleluya, haleluya. Oh narabasya, narabaya, narabaya, narabas. Oh glory bagi-Mu Yesus, glory bagi-Mu Yesus. Oh narabasya, narabo. Yesus, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Narabasya, narabas. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan Tuhan, Kau yang mengenal setiap kami. Bapa
ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari saudaraku, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, Bapa, Engkau yang mengenal setiap kami, Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli
sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami rindu bersamamu ya Bapa, selamanya, selamanya Tuhan. Oh ya Bapa, Engkau segalanya buat kami Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Yesus, ajaib kasih-Mu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu. Haleluya, mari kita berbahasa roh. Oh narabosha narabase kanarabo, ikanarabasha kanarabai narabai narabai narabasi, ikanarabosha narabase, ikanarabasha narabase kanarabo, ikanarabasha narabai narabo. Engkau Allah kami yang dahsyat sampai selama-lamanya ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah sampai akhir hidup kami ya Bapa, kami mau terus berpegang teguh kepadamu Tuhan Yesus. Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan dalam hidup kami ya Bapa. Oh narabasha kanarabase kanarabo, ikararabasha nararabai narabasi, ikararabasha nararabai narabasi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu yang nyata di tengah-tengah kami ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan Yesus. Terus ajar kami ya Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sampai kepada kedatangan-Mu yang kedua kalinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita masih bisa beribadah, amin. Untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap keadaan kita baik, amin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani firman pada hari ini. Tema kita saudara seperti yang diberikan kepada saya itu tenang saudara. Hari-hari ini memang bersikap tenang itu sulit sekali. Apalagi dengan keadaan COVID ya. Kita disuguhi orang-orang yang panik ya, kehilangan kesabaran, kehilangan ketenangan. Padahal di tengah-tengah situasi yang seperti ini, saudara dan saya seharusnya ya bisa bersikap tenang, sehingga kita bisa melihat ya, dengan jernih ya. Sesuai dengan tema kita saudara, saya ingin membagikan suatu kisah dari Alkitab ya, di mana melalui kisah ini kita bisa belajar ya, suatu sikap kesabaran yang menghasilkan ketenangan di tengah situasi dan kondisi yang sulit. Dan karena kesabarannya saudara-saudara, kita melihat bagaimana orang ini menerima mujizat dan melihat mujizat. Tema yang ingin saya bagi melalui pelayanan firman pagi hari ini, kesabaran, ketenangan dalam situasi yang sulit berbuah manis. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Engkau yang menuntun ibadah pada hari ini Tuhan, kami perlu pengurapan, kami perlu pewahyuan, kami perlu pertolongan Roh Kudus, sehingga setiap perkataan-perkataan firman
yang kami dengar Tuhan memberikan kami rema. Kami kuat, kami bisa tenang menghadapi situasi hari-hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus dan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita akan kita ambil dari Markus 5 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 43. Ya. Ayatnya cukup banyak, jadi beberapa ayat saja yang kita akan baca. Nanti dalam khotbah ini kita akan masuk ya ke dalam beberapa ayat. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Saudara-saudara, ya kita tahu bahwa memang hari-hari ini keadaan di sekitar kita itu tidak baik ya. Ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kita bisa lihat. Tapi pagi hari ini saudara, saya ingin sekali mengajak kita untuk merenungkan beberapa poin-poin dari firman Tuhan ini. Kesabaran, ketenangan dalam situasi yang sulit berbuah manis. Dalam pembacaan ini saudara, kita menemukan seorang yang namanya Yairus, ya, seorang kepala rumah ibadah. Kalau sekarang ya bisa disamakan dengan seorang gembala. Bagi orang Israel, seorang kepala ibadah itu dianggap dekat dengan Tuhan. Apa yang Yairus lakukan saudara? Ya melayani jemaat, mengajar firman di sinagog, berdoa bagi jemaat. Dalam pembacaan ini kita mendapatkan sebuah kesan ya. Yairus itu seorang yang baik saudara. Seorang kepala rumah tangga, ayah yang baik, yang bertanggung jawab dan peduli ya, dengan keluarganya. Kita melihat bagaimana waktu anak perempuannya sakit, Yairus begitu gelisah, khawatir. Dia panik saudara. Kalau kita perhatikan saudara, sekalipun Yairus itu seorang kepala rumah ibadah atau gembala yang dalam tanda kutip saudara, ya, orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak otomatis saudara, tidak otomatis bahwa dia jauh dari persoalan. Persoalan itu bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, di mana saja. Ya. Pendek kata saudara, masalah persoalan itu tidak pernah pilih-pilih orang. Apakah saudara orang biasa ya, atau orang yang berpengaruh, ya, punya uang, atau sedang bokeh, gak peduli saudara. Apakah saudara orang yang mungkin memiliki pasangan atau orang-orang jomblo, itu dia gak peduli saudara. Ya. Kalau dia seorang pedagang, dagangannya lagi sepi, dagangannya lagi rame, gak peduli. Pendek kata saudara, kalau masalah datang, dia gak pernah ngomong-ngomong, gak pernah permisi, kulo nuwun, gak pernah saudara. Datang gak diundang, juga pergi saudara, gak pamitan saudara. Nah, ini situasi dari Yairus. Ini situasi dari Yairus.
Justru dalam situasi seperti ini saudara, kesabaran kita itu ya seperti diuji saudara. Kesabaran itu ya selalu datang waktu kita terdesak. Waktu keadaan saudara baik-baik, kesabaran tidak nampak jelas. Apa yang mau disabarin, keadaan kan baik. Tapi waktu saudara dalam tekanan, dikejar-kejar, terdesak, kesabaran itu nampak seperti seolah-olah sesuatu yang menghalangi kita saudara. Sesuatu yang menghalangi, sesuatu yang menghambat. Ini situasinya saudara. Karena itu bagaimana Yairus menjadi begitu gelisah dengan keadaan ini. Ya, hari-hari ini ya kita tahu ya keadaan di depan kita masih belum bisa kita mengerti bagaimana, apakah sulit, dan mungkin kita ada di dalamnya. Tapi kita mau belajar dari Yairus ya. Saudara, ada beberapa hal yang saya ingin bagi dari kisah Yairus ini ya. Kesabaran, ketenangan berbuah manis. Poin yang pertama kita lihat dari ayat yang ke-22 saudara. Ya, di sini dikatakan begini, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Poin yang pertama saudara, membuat keputusan. Yairus membuat keputusan saudara. Keputusan itu bukan biasa-biasa, tapi keputusan besar. Keputusan besar yang seperti apa yang Yairus buat? Yairus tersungkur. Dalam Matius 9 ayat yang ke-18 dikatakan begini, Yairus menyembah. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh agama yang mengerjakan hukum Taurat dengan setia. Hukum Taurat itu tidak hanya saudara sebagai hukum, tapi hukum Taurat itu kehidupan mereka. Ini saudara, kehidupan mereka saudara. Nah, hukum Taurat berkata, kalau saudara lihat dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Ini bahasa saya. Ayatnya yang ketiga sampai dengan keempat. Jangan ada padamu ilah lain dalam berbagai bentuk di hadapanku. Apa yang dimaksud ilah? Sesuatu yang membuat hati kita tuh tertuju kepadanya. Pikiran kita terikat kepadanya. Yang membuat hati pikiran kita tuh terikat saudara. Itu bisa suamimu, istrimu, anak-anakmu. Bisa pekerjaan pelayananmu. Waktu, apalagi? Hobi juga saudara. Ayat kelima berkata begini, dan jangan engkau sujud menyembah kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam bahasa aslinya saudara, menyembah itu saudara dimaknai, menyembah dimaknai saudara, terikat dan sadar. Jadi kalau saya ya saudara yang ada di sini dan juga yang di rumah ya saudara. Kalau saudara menyembah Yesus, itu artinya hati kita tertuju. Ya. Kita mengikatkan diri ya, dan dengan sadar kepada Yesus. Menyembah itu tidak selalu harus dimaknai kita ini melakukan kegiatan-kegiatan gereja. Enggak, ya. Tidak saudara. Sebab itu kita bisa menyembah pekerjaan kita. Kita bisa menyembah pelayanan kita. Karena apa? Pelayanan pekerjaan itu bisa membuat hati kita tuh tertuju kepadanya.
terikat dan dengan sadar kepada pekerjaan dan pelayanan. Anak-anak saudara dapat membuat hati kita tertuju, terikat dan dengan sadar kepada anak-anak. Itu sebabnya saya minta maaf seringkali ya kalau saya perhatikan ya, kalau kita beribadah ya, orang tua diperhadapkan kepada anak-anak saudara. Orang tua tidak beribadah saudara ya. Karena anak-anak. Nah, jadi apapun tuh bisa memenuhi, bisa mengarahkan. Ya. Bisa membuat hati kita serong. Dan mengikat. Nah, mengikat disinilah yang dimaknai dengan menyembah saudara. Saudara Yairus itu tersungkur ya di depan kaki Yesus ya. Dia tuh melakukannya dengan sikap yang sadar. Bukan karena dia terjatuh. Anaknya sakit, butuh pertolongan, lari-lari kepada Tuhan Yesus, tersandung, jatuh. Enggak saudara. Dia melakukannya dengan sikap yang sadar. Pertanyaannya, Yairus tahu dan mengenal Yesus? Alkitab tidak menjelaskan, tapi gambaran ya, masyarakat ya pada masa itu. Kalau kita baca Markus 6 ayat 3 berkata begini saudara, bukankah ia tukang kayu, anak Maria, dan saudara-saudaranya, ini saudara, perempuan bersama-sama dengan kita. Lalu mereka menolak Yesus. Ada begitu banyak pertanyaan mengenai Yesus. Mereka memuliakan Allah, iya. Kenapa? Karena Allah memberikan kuasa yang sedemikian besar kepada manusia. Siapa yang dimaksud dengan manusia? Yesus. Matius 21. Wah, Yesus masuk ke Yerusalem. Orang-orang lepas bajunya. Lalu dia taruh di jalan kan begitu. Di atas keledai Tuhan Yesus berjalan di atas baju-baju itu. Sementara yang lain saudara melambai-lambaikan daun palem saudara. Mereka berteriak Hosana, Hosana bagi anak Daud. Yerusalem gempar. Kenapa Yerusalem gempar? Karena apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Mereka melakukan seperti sebuah kebiasaan, tradisi yang berlaku kalau mereka menyambut seorang raja saudara. Ya. Jadi memang kalau Yairus membuat keputusan seperti itu, keputusannya itu keputusan yang besar. Bukan keputusan yang biasa-biasa saudara. Ya, kalau hari-hari ini ya masa pandemi, orang buat keputusan tentu nggak mudah ya. Contohnya gereja-gereja saudara. Aduh, gimana caranya supaya jemaat tetap dapat beribadah dan ibadahnya tuh pas gitu ya, baik, enak untuk diikuti. Karena apa? Produksi ibadah yang kemudian sampai ke rumah-rumah jemaat seringkali tidak sesuai ya dengan apa yang diharapkan oleh jemaat. Ya, beberapa teman bilang begini, jemaatku hilang. Hah? Kenapa hilang? Saya mulai berpikir, kenapa ya? Karena saudara jemaat bisa ya, menyaksikan tayangan-tayangan ibadah dari tempat-tempat yang lain. Mereka cari ibadah yang mereka suka. Ada ibadah khotbahnya mujizat, khotbahnya berkat, khotbahnya bagaimana melewati krisis, khotbah-khotbah motivasi, saudara, banyak saudara. Memang khotbah-khotbah itu enak kan begitu ya saudara. Untuk telinga tuh enak. Tapi belum tentu khotbah-khotbah itu adalah khotbah-khotbah yang Roh Kudus ini ingin mereka dengar.
enak untuk telinga, untuk daging, tapi tidak sehat untuk pertumbuhan. Nah ini pertumbuhan rohani. Kalau misalnya ibadah tatap muka mungkin lebih mudah ya. Waduh, kenapa nih jemaat gak datang? Kenapa nih? Ya, kita mungkin evaluasi, apa ibadah kita kurang menarik? Apa ya supaya menarik? Apanya yang harus kita perbaiki? Ya. Oh, mungkin tampilan ruang ibadahnya ya dihias. Ya. Apalagi tim PPW, coba kemas nih supaya PPW-nya tuh enak ya, mudah diikutin. Ya, kan begitu saudara. Tapi kan ini ibadah di rumah, live streaming, gak ada pilihan. Orang-orang hanya bilang begini, gak ada soulnya. Gak ada soulnya, gak dapat fellowshipnya. Ada yang bilang kayak nonton TV. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yairus menghadapi situasi yang sulit, saudara. Dia tahu hukum itu. Kalau seseorang menyembah manusia, konsekuensinya mati, saudara. Dilemati, saudara. Statusnya sebagai kepala rumah ibadah itu berkelas. Saudara. Tapi statusnya itu pula yang disorot, saudara. Ya. Tapi begini, saudara, Yairus mengambil resiko itu. Dia datang kepada Tuhan. Dia lepaskan atributnya, saudara. Dia letakkan di bawah kaki Yesus. Ibadah mungkin yang saudara saksikan ya, kadang-kadang aduh kok gak enak ya, gak sesuai dengan hadirat saudara dan saya. Tapi begini saudara, saya mau katakan begini, kalau saudara tetap mengikuti ibadah-ibadah gereja lokalmu, itu keren saudara, itu berkelas saudara. Itu sebuah keputusan yang besar, saudara. Tetap setia, saudara. Itu keputusan yang besar. Luar biasa, saudara. Itu sebuah keputusan yang besar. Yairus tersungkur sementara ada hukum. Kalau kamu tersungkur menyembah, kamu mati. Tapi dia tetap tersungkur. Dia menyembah Yesus. Dia merendahkan dirinya. Saudara, itu keputusan yang besar. Yairus ambil resiko itu. Dia datang kepada Yesus. Dia libatkan Yesus dalam keputusannya. Dia menguatkan hatinya. Allah berkata kepada Yesus, hambaku Musa sudah mati. Sudah mati, sekarang seberangi sungai Yordan. Seberangi. Meluap Tuhan. Lagi banjir Tuhan. Seberangi. Yosua memutuskan untuk apa? Menyeberang, saudara. Kenapa dia memutuskan? Karena dia tahu Allah ada di tengah-tengah sungai yang meluap. Allah lah yang membela kehidupan bangsa Israel. Dia yang akan menyeberangkan Yosua dan bangsa Israel ke seberang, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, kuatkan dan teguhkan hati saudara. Datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita lewati pandemi persoalan kita. Pandemi pergumulan kita. Pandemi kekhawatiran, ketakutan, kepanikan kita. Bersama dengan Yesus. Poin yang pertama, membuat keputusan melibatkan Tuhan. Poin yang kedua, saudara, kita akan lihat
Ya, di sini ayatnya yang ke-24 saudara. Poin yang kedua saudara. Ayatnya yang ke-24. Di sana dikatakan begini. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Lalu pergilah Yesus saudara. Pergilah Yesus dengan orang itu. Pertanyaannya, orang itu siapa? Orang itu Yairus saudara. Mau kemana Yairus dan Yesus? Mau ke rumah Yairus. Saudara-saudara, tapi di sini ya, kita perhatikan di sini. Waktu Yairus dan Yesus sedang berjalan. Yairus dan Yesus sedang berjalan. Pergi menuju rumah Yairus. Ayat 27 dan 28 di sana dikatakan tiba-tiba ada seorang perempuan. Dia menjamah, dia menyentuh Yesus. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Itu menghentikan langkah kaki Yesus. Padahal waktu itu krusial untuk Yairus. Penting. Kenapa? Karena Yairus sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia ingin Tuhan Yesus segera sampai saudara ke rumahnya. Anaknya sakit dan hampir mati. Yairus sedang benar-benar membutuhkan Tuhan. Tolong anakku, Tuhan tolong anakku. Anakku sakit Tuhan. Tapi karena perempuan yang menjamah, yang menyentuh Yesus, maka langkah kaki Yesus terhenti. Itu artinya pertolongan itu tidak terjadi saudara. Sekarang mari sama-sama kita lihat dari sisi Yairus saudara. Kita lihat dari sisi Yairus ya. Bagi Yairus, perempuan yang menjamah menyentuh Yesus itu merupakan kendala saudara. Gangguan saudara. Karena menghentikan langkah kaki Yesus. Yairus itu seorang kepala rumah ibadah. Seorang pemimpin saudara. Dia bisa minta kepada pengikutnya untuk mengusir ya. Untuk mengusir perempuan itu. Dia bisa pergunakan pengaruhnya untuk mengusir perempuan itu. Karena apa saudara? Dia merasa dia lebih pantas untuk mendapatkan pertolongan. Pertolongan Yesus. Ya. 1-2 bulan ya kalau kita perhatikan ya. Ke belakang saudara. Orang-orang terpapar COVID. Banyak luar biasa saudara. Tapi ya, rumah sakit penuh saudara. Tidak ada tempat perawatan. Ya. Orang-orang mulai pergunakan pengaruh. Nah, betul ya. 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 Mulai menggunakan apa? Koneksi. Ya. Teman saya karena punya koneksi masuk saudara di rumah sakit. Padahal sebelumnya rumah sakitnya bilang penuh. Ya. Pakai uangnya untuk bisa dirawat saudara. Tapi ternyata saudara, semuanya penuh. Kita berpikir keadaan kita yang parah. Kita yang perlu ditolong. Tapi orang lain yang ditolong. Kita rindu menerima mujizat. Tapi orang lain yang menerima mujizat. Kita sudah tekun berdoa. Tapi orang yang tidak serius, yang tidak sungguh-sungguh berdoa, justru mereka yang menerima jawaban doa. Mari kita kembali saudara kepada Yairus. Bagaimana Yairus bisa tenang? Kalau kita membaca kitab suci, kita akan menemukan, khususnya menemukan tokoh-tokoh agama, imam, ahli-ahli kitab. Mereka selalu berhubungan dengan rumah Tuhan. Tahu firman, tapi tidak pernah terhubung dengan firman, apalagi dengan firman hidup itu. Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang Farisi. Dalam Yohanes 5 ayat 39 sampai dengan 40. Kamu membaca kitab suci tapi tidak melihat aku di situ. Banyak orang membaca Alkitab. Mereka melihat pengetahuan dan bukan melihat Yesus di sana.
Orang yang mencintai hadirat Tuhan suka diam di dalamnya, terhubung dengan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan menolongnya bergumul dengan dirinya. Saya ulangi saudara. Orang yang mencintai hadirat Tuhan suka diam di dalamnya, terhubung dengan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan menolongnya bergumul dengan dirinya. Buah dari proses pergumulan itu adalah perasaan tenang. Ini saudara, buah dari proses-proses pergumulan di dalam hadirat Tuhan itu menghasilkan perasaan tenang. Yesus di Taman Getsemani, dia berkata, hatiku sangat sedih, gentar, mau mati rasanya. Yesus yang selalu ada dalam hadirat Roh Kudus, terhubung dengan Bapanya, hatinya dipenuhi dengan rasa takut. Dia bergumul dengan dirinya dan bergumul dengan kehendak Bapanya. Peluhnya nampak seperti butiran darah yang jatuh ke tanah. Seorang malaikat Tuhan menampakkan diri untuk memberi kekuatan kepadanya dan membuatnya tenang, sehingga Yesus dapat menang terhadap dirinya dan melakukan kehendak Bapanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya waktu kita bergumul dalam hadirat Tuhan, Yesus hadir. Dia bukan hanya berdiri, tapi juga dia memelukmu, memeluk saudara dan saya, sehingga kita bisa tenang. Ayat 33 sampai dengan 34. Waktu Yesus berdialog dengan perempuan yang sakit pendarahan, jelas bukanlah momen yang Yairus harapkan. Dia memiliki satu kebutuhan. Dia memiliki satu kebutuhan. Tapi perhatikan waktu Yairus tenang. Nah, ayat yang ke-33 dan 34 saudara. Kita lihat ya. Yesus bercakap-cakap dengan perempuan itu, betul ya? Bercakap-cakap saudara. Itu keadaan yang tidak nyaman. Tapi ini ya saudara, Yairus bisa tenang. Apa yang membuatnya bisa tenang? Saudara, Tuhan Yesus berkata begini, kamu orang Farisi baca Alkitab, tapi tidak pernah melihat aku di situ. Baca Alkitab, tidak melihat aku di situ. Banyak orang yang berhubungan dengan rumah Tuhan, banyak, ya. Tapi tidak pernah terhubung dengan firman Tuhan. Waktu Yairus tenang saudara, ini yang Yairus lihat. Dia lihat mujizat Tuhan. Dia lihat mujizat Tuhan. Waktu Yairus tidak memaksakan diri. Waktu Yairus tidak pergunakan saudara pengaruhnya, mementingkan diri sendiri, egois. Dia lihat mujizat saudara. Apalagi yang Yairus lihat? Dia lihat mujizat yang tidak lazim, extraordinary saudara. Dari kejadian-kejadian yang dia saksikan, dia sampai pada satu titik saudara. Apa saudara? Wanita itu menjamah Yesus. Dan itu yang menghentikan. Itu yang membuat wanita itu terima mujizat. Saudara, saya mau katakan hari-hari ini saudara, sentuh Yesus. Bagaimana? Dengan doamu, dengan pujian dan penyembahanmu, dengan mencintai dan merenungkan firman. Pertanyaannya, apakah saudara masih seperti perempuan itu yang sangat antusias mengejar-ngejar Yesus, sekalipun keadaan di sekitarmu kurang baik? Poin yang ketiga saudara, tetap percaya saudara. Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan itu tinggal di kota yang sama, namanya
Kapernaum. Waktu anak Yairus lahir di kota yang sama, ada seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan pada tahun itu. Jadi tahun pertama dia menderita penyakit itu. Firman Tuhan katakan keadaannya semakin buruk, saudara. Tidak semakin baik. Dia sudah berusaha untuk membuat keadaannya baik. Tapi firman Tuhan katakan buruk. Cari tabib, ketemu, dia bayar. Keadaannya buruk. Cari tabib, bayar. Keadaannya buruk. Berlangsung lama, saudara, bertahun-tahun dia. Berlangsung lama, bertahun-tahun. Bahkan sampai apa yang dipunyainya habis, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sementara itu keadaan anak Yairus ya bertumbuh dengan baik, saudara. Tapi ini titik baliknya, saudara. Ya. Ayat yang ke-35. Ya. Salah seorang dari keluarga Yairus datang, saudara, dan berkata, anakku sudah mati. Ini titik baliknya, saudara. Pada waktu usia 12 tahun, saudara, anak ini sakit lalu kemudian mati. Tapi perempuan ini, saudara, perempuan ini bertemu dengan Yesus dan menerima mujizat, yaitu kehidupan, saudara. Yesus pernah berniat memang betul datang ke rumah Yairus. Tapi itu waktu anak Yairus masih hidup. Sekarang sudah mati, saudara. Ada firman, ada janji, ada doa orang-orang yang berdoa, keadaan buruk Pak, ini gimana? Saya kehilangan pekerjaan, usaha saya mati. Tuhan Yesus datang, saudara, kepada Yairus. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Alkitab tidak menjelaskan respon dari Yairus, saudara. Tidak menjelaskan. Tapi dengar, Alkitab menulis ya, kalau Yesus mengunjungi tempat, datang kepada orang-orang, selalu terjadi mujizat. Yesus tidak pernah datang mengunjungi tempat orang-orang untuk menangisi orang yang mati, saudara. Untuk mengubur orang yang mati, saudara. Yesus datang ke Gerasa, orang yang kerasukan roh jahat, dibebaskan. Ke kota Yeriko yang dikutuk, diberkati, saudara. Ke Betania, Lazarus yang mati, hidup. Ke tengah danau dari Galilea, taufan reda. Tuhan Yesus datang ke atas bukit, orang-orang dikenyangkan, saudara. Alkitab memang tidak menulis ya reaksi dari Yairus, tapi Alkitab mencatat, saudara, Yairus membuka pintu rumahnya bagi Yesus, saudara. Apapun keadaan kita, firman Tuhan hari ini berkata, tetap buka pintu rumah, pintu hatimu, pintu keluargamu, pintu yang ada padamu. Karena kalau Yesus datang, dia masuk, pasti ada mujizat, saudara. Ya, di tengah-tengah situasi yang menggetarkan, menakutkan, tetap, saudara, buka pintu hati kita kepada Yesus. 3 hal ini, saudara, buat keputusan, datang dan libatkan Tuhan, tenang, dan tetap percaya kepada Yesus. Saya berdoa firman ini menjadi berkat, menguatkan saudara dan saya. Haleluya, haleluya, amin. Merdeka, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa pagi hari ini kita sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan pada saat kita ada di dalam kesabaran, ketenangan dalam situasi yang sulit apapun, maka akan berbuah manis dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan Yesus
menyertai kita. Dan Tuhanlah perlindungan kita di tengah-tengah badai dunia ini. Yesus adalah perlindungan kita. Oh haleluya, haleluya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Hati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut pun lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oh haleluya, haleluya. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Oh haleluya, haleluya. Amin, amin. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Hati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Oh haleluya. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Oh haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita senantiasa merdeka di dalam Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Akhirnya saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun saudara berada, kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Itulah sebabnya mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan hari ini. Di mana di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, di tengah-tengah tekanan yang ada, kami percaya kebenaran firman-Mu tergenapi dalam hidup kami, bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Dan Engkau membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan, memberikan kami kekuatan dan pengharapan, memberikan kami sukacita, damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar saat pagi hari ini. Sungguh firman-Mu menjadi berkat, firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi pengharapan bagi setiap kami. Saat pagi hari ini kami mengangkat tangan kami, memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta Pembantu Samuel Albert ya Tuhan, biar kiranya Tuhan urapi terus akan hamba-Mu dimanapun hamba-Mu ini Engkau percayakan.
untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya urapan ilahi terus Engkau tambah-tambahkan. Hikmat pengetahuan terus Engkau berikan kepada hamba-Mu, supaya setiap hamba-Mu Kau utus dimanapun berada, menjadi berkat bagi setiap yang mendengar akan kebenaran firman-Mu. Berkati akan kesehatannya, sertai dalam kehidupannya bersama-sama dengan istri yang terkasih. Dan biar kiranya Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Dan kami percaya Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat pagi hari ini, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan terkasih dimanapun berada Tuhan. Kasih Tuhan terus menyertai keberadaan daripada jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu, damai sejahtera, sukacita Tuhan terus limpah kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Pada saat mereka sakit saat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu ada Tuhan. Oleh sebab itu berikan kesembuhan yang sempurna kepada setiap jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit. Tuhan berikan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga pada saat mereka berputus asa, Tuhan berikan pengharapan kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan. Pada saat mereka kekurangan, Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa untuk setiap usaha-usaha yang dilakukannya, pekerjaan-pekerjaan yang Kau percayakan kepadanya, Tuhan jadikanlah berhasil. Terima kasih Tuhan, apa yang dikerjakan oleh tangan jemaat-Mu yang terkasih, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Tuhan, setiap kami akan memberikan persembahan kepadamu untuk pekerjaan pelayanan yang Kau percayakan bagi kami. Biar kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Karena kami tahu kami memberi dengan penuh sukacita. Kami memberi dengan ucapan syukur. Itulah sebabnya kami tahu dan kami percaya dengan iman. Engkau membukakan segala tingkap-tingkap langit. Dan Engkau tidak pernah memberikan kami kekurangan. Tetapi Engkau memberikan kami ya Tuhan berkat-berkat yang berkecukupan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan, tengadahkan wajah kita dan menikmati kasih-Nya. Dan sebelum terima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, limpahkan berkat rahmat-Mu. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita selalu semangat di dalam Tuhan dan jangan lupa menikmati kemerdekaan dari Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Dalam Yesusku sempurna karyamu, memberitakan kebaikanmu, kabarkan Injilmu serukan namamu Yesus.